Hai, Sobat MotoGP. Jumpa lagi dengan Jusman Laja Channel. Nah, kali ini membahas tentang kekurangan motor tunggangan Marc Marquez tahun ini. Kondisi pada tes. Sepang dalam keadaan kering saja dengan ketinggian tingkat kelembapannya sudah tidak ideal dan tidak dapat digambarkan oleh karakteristik sirkuit MotoGP dalam satu musim. Apalagi ketika tes Sepang 2022 kemarin. Tentu saja ini membuat tes Sepang tidak relevan lagi sebagai pengembangan motor. Tes Mandalika bukan hanya tentang perbedaan karakter dan fisik ban yang dibawa Michelin antara sesi tes pramusim dengan sesi balap, namun kondisi treknya pun berbeda. Sudah mengganggu kotornya sirkuit kala itu seperti yang bisa kita lihat. Mandalika memiliki grip aspal basah yang luar biasa mencengkeram. Sejak kali pertama WSBK balapan basahan di sirkuit pesisir selatan Pulau Lombok ini saja, Rea dan Toprak merasakannya. Agak sulit untuk memastikan bagus atau tidaknya paket dari sesi tes Mandalika. Sirkuitnya merupakan sirkuit berjenis rata-rata. Walaupun secara elevasi boleh dibilang ada perubahan sepanjang 4 km-an di trek ini. Sayang tes Qatar yang biasanya dihelat 1 dan 2 pekan sebelum race pembuka musim tidak ada di tahun 2022 ini. Optimisme dari Pol Espargaro pun semakin dikonfirmasikan ketika adik dari Alex Espargaro ini berhasil naik podium di balapan malam pembuka di Qatar. Dari sana opini mulai sedikit terbentuk bahwa bisa jadi inilah motor ideal dari Honda. Yang bisa diajak kencang bukan hanya dengan S-Rider mereka yang notabene-nya berhasil memberikan mereka 6 lempengan plakat di Champion Trophy MotoGP dalam 7 tahun pertama kebersamaan mereka. Honda RC213V paling ideal, pabrikan lain harus siap ketar-ketir. Ujar mereka pasca tes pramusim. Hadir race kedua di Mandalika, Pol Espargaro mencak-mencak dengan keras soal ban keras yang menggunakan ramuan resep darurat yang memang sudah diformulasikan sejak 4 tahun yang lalu. Tapi itu bukan ban yang sudah berusia 4 tahun, melainkan ban baru hanya saja kerasnya yang model spesifikasi lama. Impresi mencak-mencaknya Pol sempat ceritakan dengan lugas ke vlogger Gubernur Ridwan Hanif dan banyak direspons akun-akun balap di platform media lain dan bahkan TikTok. Sampai-sampai tetangga samping rumah banyak dibuat bingung karena tetangganya yang biasa keluar rumah sarungan dan pecian terlihat begitu bersemangat bicara tentang kenyamanan Pol Espargaro dengan gaya dan semangat ala jurnalis level lainnya. Sepertinya setelah Mandalika pabrikan lain tidak jadi ketar-ketir sama Honda. Karena setelah Qatar, New Honda RC213V dengan perubahan platform pemindahan bobot yang membuat koknya lebih ke belakang terlihat performanya lebih menurun bahkan ketika keadaan trek sempurna kering seperti di Portimao. Sosok juara dunia MotoGP 6 kali Marc Marquez terlihat seperti pembalap mediocre tidak ada terlihat istimewa dan kehilangan magicnya sama sekali di Algarve Honda Red Alert. Marc Marquez di awal memang melihat bahwa dengan perubahan yang dibawa HRC di musim 2022, RC213V memiliki potensi ya, hanya sampai sana saja. Potensi. Dengan pengalamannya, Marc seperti belum tidak berani bilang ini adalah dari masalah Honda selama 2 tahun jawaban belakangan walaupun jika kita lebih keras lagi. Memang salah satu masalah Honda 2 tahun belakangan bukanlah doang karena motornya melainkan lebih karena ketidakhadiran Marc Marquez yang secara umum RC213V saat itu memang diakui mereferensi sendiri alias Marc Marquez sentris. Mereferensi kepada pembalap yang memberikan banyak trofi dan rekor.
Apakah itu suatu kesalahan? Yup, Mark selama 4 seri yang telah ia lalui terlihat tidak pernah terlihat relaks seperti Mark tahun lalu. Ia berjuang, menderita dan terlihat banyak mengeksplorasi gerak tubuhnya dengan jurus-jurus balet baru yang berbeda dari apa yang ia tunjukkan selama ini. Marc Marquez menunjukkan bahwa jika ada pembalap Honda yang menempatkan RC213V 2022 hanya dengan suatu hasil dari tes pramusim sebagai motor terbaik di dunia sebagai kesalahan besar. Ia tidak mengubah pola pikir dalam otaknya dan menganggap RC213V baru ini tidak bermasalah dan benar. Honda punya beberapa masalah besar untuk memecahkan dan harus dicatat bahwa dengan mesin baru ini tidak ada pengaturan data riwayat untuk memberikan bantuan pada saat genting. Jadi kalau Temek Block boleh berpendapat lagi, semua bergantung pada bagaimana improvisasi Marc Marquez lagi sekarang. Kalau Mark punya jiwa-jiwa comel mungkin dia udah nulis di medsos ini motor kan didesain buat ngikuti maunya publik. Maunya elu, kenapa akhirnya jadi gue juga yang ketempuhan? Banyak yang nitip. Pertanyaan ke Temek Block mengenai mengapa Honda tidak mudah menempelkan mesin spek 2022 ke sasis spek 2021 yang akan membuat pengembalian motor berkok condong ke depan. Dan ini jelas diperbolehkan. Regulasi bahkan sampai bikin sasis baru pun boleh sederhanakan. Tapi hal semacam itu tidak dilakukan HRC karena memang sepertinya tidak sesederhana itu Ferguson. Honda RC213V 2022 itu satu paket ya mesin, sasis, suspensi, aero-fairing, swing arm, tambahan mas damper dan elektronik dan lain-lain. Jujur Temek Block malah kepo nungguin tes resmi di hari Senin depan karena rencananya Honda akan mencoba sesuatu yang baru yang diharapkan jadi solusi kebutaan dan kebuntuan mereka di awal musim 2022 ini. Menurut pencinta MotoGP, mampukah Marc Marquez memimpin balapan di sirkuit Jerez, Spanyol yang akan berlangsung pada hari Minggu malam? Jangan lupa like, komen,